Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Hanifah dengan NIM 123208015 dari kelas 5B. Ingin mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul penerapan lembar kerja mahasiswa pada analisis mikroplastik sampel kerang hijau Panaviridis di Pasar Gede Bage Bandung untuk mengembangkan kinerja ilmiah mahasiswa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Profesor Dr. Ida Farida, CH, MPD. Yang pertama di sini adalah latar belakang yang dimana mikroplastik merupakan masalah lingkungan global yang mengancam ekosistem laut dan juga kesehatan manusia. Kerang hijau atau Panaviridis sebagai filter feeder rentan terhadap akumulasi mikroplastik dan berpotensi sebagai bioindikator. Studi menunjukkan bahwa kontaminasi mikroplastik pada kerang hijau di berbagai wilayah Indonesia, namun data dari pasar tradisional perkotaan seperti Kota Bandung masih terbatas. Pendekatan pembelajaran konvensional kurang memanfaatkan isu lingkungan nyata dan belum optimal dalam meningkatkan kinerja ilmiah mahasiswa. Kesenjangan penelitiannya belum ada integrasi efektif antara analisis mikroplastik terkini dengan desain pembelajaran terstruktur berbasis konteks lokal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan yang pertama, bagaimana jenis, ukuran, dan juga kelimpahan mikroplastik yang ditemukan pada sampel kerang hijau yang dipasarkan di Pasar Gede Bage Bandung. Rumusan yang kedua, bagaimana keterlaksanaan lembar kerja mahasiswa berbasis inquiry rooming dalam memandu mahasiswa melakukan teknik digesti, separasi densitas, dan juga identifikasi mikroplastik. Rumusan yang ketiga, bagaimana peningkatan kinerja ilmiah mahasiswa setelah menggunakan lembar kerja mahasiswa pada praktikum analisis mikroplastik dalam sampel kerang hijau. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang dimana tujuan pertama menganalisis jenis, ukuran, dan juga kelimpahan mikroplastik yang teridentifikasi pada kerang hijau yang dipasarkan di Pasar Gede Bage Bandung. Tujuan yang kedua, menganalisis keterlaksanaan lembar kerja mahasiswa berbasis inquiry terbimbing dalam memandu mahasiswa melakukan teknik digesti, separasi densitas, dan juga identifikasi mikroplastik. Tujuan yang ketiga, mengukur peningkatan kinerja ilmiah mahasiswa setelah menggunakan lembar kerja mahasiswa pada praktikum analisis mikroplastik dalam sampel kerang hijau. Di sini ada manfaat penelitian bagi mahasiswa meningkatkan pemahaman dan kinerja ilmiah mahasiswa, bagi pendidik menjadi referensi pengembangan perangkat pembelajaran yang kontekstual, bagi institusi sebagai peningkatan kualitas praktikum dan juga pendekatan ilmiah, dan yang terakhir, bagi masyarakat dan juga peneliti lain menjadi informasi awal untuk keamanan pangan dan juga penelitian lanjutan. Di sini ada kerangka berpikir yang dibuat dalam suatu bagan gitu ya. Bisa dilihat dengan jelas di sini. Lalu selanjutnya ada hasil-hasil penelitian yang relevan. Studi di Cina yang dilakukan oleh Li et al. Tahun 2016 yang dimana kerang hijau terkontaminasi 1,5 sampai 7,6 partikel per gram yang berdominan serat. Di Indonesia terdeteksi serat hitam kurang dari 100 mikrometer di pasar tradisional Jakarta dan fiber atau fragmen berwarna di Jawa Timur. Di Pangkep atau Sulawesi Selatan, sekitar 71,7% sampel kerang hijau terpapar mikroplastik. Lalu, lembar kerja berbasis inquiry terbukti meningkatkan keterampilan proses sains dan kesadaran lingkungan, namun penerapan isu lingkungan nyata seperti mikroplastik dalam lembar kerja mahasiswa masih sangat terbatas. Selanjutnya ada ringkasan kajian teoritis, yang dimana menggunakan dua teori pendukung, yaitu yang pertama ada bioakumulasi dan bioindikator dalam ekotoksikologi, yang kedua ada konstruktivisme sosial dan juga inquiry terbimbing dalam pendidikan. Definisi operasional pada proposal penelitian ini, yang pertama ada LKM, yaitu panduan terstruktur berbasis inquiry terbimbing untuk analisis mikroplastik. Lalu ada kontaminasi mikroplastik, yaitu partikel kurang dari 5 mikrometer. Selanjutnya ada kerang hijau, yaitu merupakan bivalvia filter feeder yang berpotensi mengumpulkan mikroplastik akibat mekanisme filtrasi air laut. Yang terakhir ada kinerja ilmiah, yaitu keterampilan proses sains dan juga analisis data dari mahasiswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian.
Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan kuasi-eksperimental. Desain eksperimen yang digunakan adalah one group pretest post-test yang dipilih karena sesuai untuk mengetahui peningkatan kinerja ilmiah mahasiswa. Yang kedua ada subjek penelitian yang dimana menggunakan kerang hijau dari Pasar Gede Bage Bandung dan juga menggunakan subjek mahasiswa pendidikan kimia semester 4-6 yang telah memiliki dasar analisis kimia. Selanjutnya ada prosedur penelitian terbagi menjadi 3 tahap. Tahap persiapan, melakukan studi pustaka, penyusunan instrumen, validasi, dan juga persiapan alat bahan. Pada tahap pelaksanaan, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama analisis mikroplastik pada kerang hijau seperti digesti, separasi densitas, dan juga identifikasi mikroskopis. Lalu ada pretest, praktikum berbasis KKM, observasi, dan juga post-test. Pada tahap evaluasi, dilakukan pengolahan data, analisis, interpretasi, dan juga kesimpulan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini menggunakan 5 instrumen penelitian. Yang pertama adalah lembar kerja mahasiswa berbasis inquiry terbimbing. Yang kedua ada soal pretest dan post-test. Yang ketiga lembar analisis mikroplastik. Yang keempat rubrik penilaian kinerja ilmiah. Dan yang kelima lembar observasi keterlaksanaan LKM. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data lingkungan diobservasi di laboratorium dengan lembar analisis. Lalu data pendidikan dilakukan melalui tes tertulis pretest post-test, observasi praktikum, dan juga penilaian kinerja ilmiah mahasiswa. Pelaksanaannya dilakukan secara sesuai dengan desain eksperimen yang digunakan, yaitu one group pretest dan post-test. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, statistik deskriptif, uji normalitas, uji T berpasangan, uji N-gen, dan analisis deskriptif kualitatif. Di sini yang terakhir ada jadwal penelitian. Dilakukan beberapa agenda dari pengajuan judul hingga penyusunan laporan penelitian yang dilakukan dalam waktu 4 bulan secara bertahap. Dan yang terakhir, selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini dicantumkan beberapa sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun proposal penelitian. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.